Halo guys, ketemu lagi nih di channel Banyak Tahu. Nah, di video kali ini gue mau ngejelasin tentang perut buncit dan cara ngecilinnya gimana sih. Perut buncit itu gak cuma berpengaruh sama penampilan nih guys, tapi juga berbahaya terhadap kondisi kesehatan secara umum. Secara umum, perut buncit timbul karena asupan makanan yang melebihi energi yang diperlukan nih guys, sehingga menyebabkan penumpukan lemak pada bagian perut nih guys. Nah, dari penumpukan lemak ini bisa meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi nih guys. Nah, berikut 8 cara untuk mengecilkan perut buncit versi Banyak Tahu nih guys. Yang pertama, tidak melewatkan waktu sarapan. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Layaknya mobil, Anda juga butuh bahan bakar nih guys, untuk mengembalikan energi kalian yang hilang setelah tidur malam yang panjang. Ini menjadi alasan mengapa sarapan sangat penting dalam memulai hari Anda. Yang kedua, minum air mineral yang cukup dan teratur. Air mineral dapat membantu kita menjaga suhu tubuh supaya tetap normal, dan juga menjaga kadar cairan tubuh sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi-fungsi organ tubuh kita, seperti fungsi pencernaan, penyerapan makanan, sirkulasi, dan ginjal. Kita disarankan untuk meminum air mineral 2 liter setiap harinya untuk mencegah kerusakan seperti batu ginjal, karena organ ini berfungsi mengatur cairan di dalam tubuh kita nih guys. Yang ketiga, mengkonsumsi kandungan protein lebih banyak. Fungsi protein yang pertama adalah sebagai salah satu sumber energi bagi tubuh kita nih guys. Ketika kita beraktivitas, tubuh akan menggunakan energi yang berasal dari karbohidrat dan lemak terlebih dahulu. Sementara itu, energi yang dari protein akan disimpan sebagai cadangan dan digunakan ketika tubuh benar-benar membutuhkannya. Misalnya saat Anda berpuasa hingga 18-48 jam tanpa asupan makanan. Protein juga membantu kita untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, serta dia bisa membantu kita untuk membentuk antibodi untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Protein juga dapat berbentuk hormon. Hormon bertugas untuk mengirimkan sinyal dan mengatur proses biologis antar sel, jaringan, dan organ. Contohnya itu, hormon insulin yang mengirim sinyal dan mengatur proses masuknya gula ke dalam sel tubuh. Yang keempat, mengkonsumsi makanan tinggi serat. Serat dapat memelihara mikroba baik di dalam usus. Selain dapat membantu proses pencernaan makanan, mikroba ini juga akan memecah serat menjadi asam yang dapat merangsang aktivitas sel-sel imun. Dengan begitu, daya tahan tubuh kita akan lebih kuat untuk melawan beragam macam penyakit. Yang kelima, mengurangi asupan sodium. Banyaknya sodium di dalam tubuh kita dapat meningkatkan volume darah kita, sehingga memerlukan ruang yang lebih luas di dalam pembuluh darah. Tekanan terhadap pembuluh darah menyebabkan tekanan darah yang meningkat. Dampaknya bisa berupa sakit kepala berat yang sering muncul di kehidupan sehari-hari kita nih guys. Yang keenam, hindari minuman tinggi gula. Konsumsi gula yang berlebih memiliki banyak efek buruk nih guys buat kesehatan kita. Beberapa di antaranya meningkatkan peningkatan berat badan. Kemudian bisa meningkatkan resiko kita untuk terkena penyakit diabetes, serta tekanan darah tinggi. Kemudian bisa mempercepat kita juga nih guys buat mengalami masalah pikun dan penuaan dini. Yang ketujuh, tidur cukup dan teratur. Kurang tidur juga dapat berefek buruk bagi kesehatan tubuh nih guys. Tubuh akan terasa kurang segar, kurang waspada, dan mungkin lebih bingung nih guys. Kurang tidur bukan hanya mempengaruhi tingkat energi, melainkan juga fungsi mental dan fungsi sosial seseorang. Yang kedelapan, menghindari stres. Salah satu cara menghilangkan stres yang cukup efektif adalah dengan melakukan kegiatan yang Anda sukai. Coba lakukan kegiatan yang membuat Anda lupa waktu dan merasa bahagia saat melakukannya nih guys. Ada cara-cara lain juga untuk menghilangkan stres kita nih guys, seperti mendengarkan musik, melakukan teknik relaksasi, beristirahat yang cukup, dan nongkrong bersama teman-teman nih guys. Stres yang berkepanjangan bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik maupun mental kita nih guys. Jika cara-cara menghilangkan stres tidak efektif untuk mengatasi stres Anda, atau malah stres Anda semakin memburuk, jangan ragu ya guys untuk konsultasi dengan psikolog atau psikiater ya. So, segitu aja video dari gua. Semoga bisa ngebantu nambahin wawasan kalian ya. Jangan lupa buat subscribe dan share ya guys. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.
Buat kamu yang tahu lebih tentang cara-cara ngecilin perut yang lain, bisa ditambahin di kolom komentar ya guys. Gue Michael dari channel Banyak Tahu, bye-bye.